Nabi SAW telah mengisyaratkan akan adanya dua prakondisi menjelang diutusnya Imam Mahdi ke tengah umat Islam akhir zaman. Kedua prakondisi tersebut ialah: pertama, banyak terjadi perselisihan antara manusia, dan kedua, banyak terjadi gempa-gempa yang meluluhlantakkan bumi. Lalu, seperti yang Anda ketahui, dua prakondisi ini sudah sering terjadi di sekitar Anda. Manusia seakan tidak pernah berhenti berselisih. Begitu pula dengan gempa yang semakin banyak terjadi. Beberapa sumber dengan sungguh-sungguh meneliti tentang kedatangan Al-Mahdi. Kebanyakan dari sumber-sumber ini mengacu pada hadis Nabi SAW, seperti pada contoh hadis berikut. Sebelum kemunculan Imam Mahdi, akan berlaku secara berturut-turut dua gerhana pada bulan Ramadan. Gerhana matahari di pertengahan bulan Ramadan dan gerhana bulan di akhirnya. Jika kita melihat kepada dalil-dalil di atas, maka sesungguhnya gerhana bulan dan matahari ini sudah pernah terjadi pada bulan Ramadan di tahun 1981 dan 1982. Hal ini mengidentifikasikan adanya kemungkinan akan kelahiran Imam Mahdi. Artinya, jika kelahiran Al-Mahdi benar-benar terjadi pada tahun terjadinya dua gerhana tersebut, yaitu pada tahun 1981 Masehi. Sedangkan sesuai hadis riwayat Imam Suyuti yang diriwayatkan Abu Nuaim dari Umamah menyebutkan, umur Al-Mahdi pada saat dibaiat di Ka'bah adalah 40 tahun. Maka jika Anda tambahkan dua angka ini, Anda akan mendapatkan angka 2021. Beberapa ahli menafsirkan angka ini menjadi hari dibaiatnya Al-Mahdi secara paksa oleh bangsa Arab di sisi Ka'bah. Di samping itu, ada banyak tanda-tanda lain yang sudah terjadi berhubungan dengan kedatangan Al-Mahdi. Tanda-tanda itu ialah kemunculan bintang berekor atau komet yang melintasi bumi, seperti yang diceritakan Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya. Sebelum kemunculan Imam Mahdi, sebutir bintang berekor akan muncul dari arah timur. Bintang berekor atau komet ini pernah melintasi bumi pada tahun 1986. Komet ini merupakan sebuah bintang terang bersinar yang melintas dari timur ke barat. Adalah seorang astronom Inggris bernama Edmund Halley yang pertama meneliti tentang komet ini. Hingga pada hari ini, Anda mengenal nama komet ini dengan nama Komet Halley. Namun, ada beberapa hal berbahaya di dalam menentukan waktu kedatangan Imam Mahdi. Hal ini seperti yang telah terjadi saat tragedi kudeta Mekah pada tahun 1979 yang diakibatkan karena pemahaman yang keliru tentang kedatangan Imam Mahdi. Walaupun jika kita teliti lebih dalam, kekeliruan dalam memahami kedatangan Imam Mahdi bukan satu-satunya sebab kudeta Mekah. Pada hari itu di tahun 1979, ketika sholat subuh sedang dijalankan di Masjidil Haram, secara tiba-tiba terdengar bunyi tembakan oleh kelompok bersenjata yang terlihat menuju ke arah Imam Masjidil Haram, yang kemudian merampas mikrofon dari imam masjid tersebut. Kumpulan lelaki bersenjata sebanyak 500 orang itu yang dipimpin oleh Juhaiman Al-Otaibi, kemudian mengumumkan bahwa adik iparnya, Muhammad Abdullah Al-Qahtani adalah seorang Imam Mahdi. Mereka memaksa para jemaah untuk memberikan baiat kepada Muhammad Abdullah Al-Qahtani sebagai Imam Mahdi. Selain itu, kumpulan tersebut menuntut agar keluarga Bani Sa'ud turun dari tahtanya. Kemudian, pemerintahan dikembalikan kepada Bani Quraisy, di mana keduanya, yaitu Imam Muhammad Abdullah Al-Qahtani dan Juhaiman Al-Otaibi adalah keturunan Bani Quraisy. Pengepungan ini berlangsung hingga 27 November 1979 dan menelan setidaknya 500 korban jiwa dari kalangan jemaah Masjidil Haram serta anggota tentara Arab Saudi. Setelah kejadian berdarah tersebut, pada tanggal 9 Januari 1980, Juhaiman Al-Otaibi bersama 68 pengikutnya ditangkap dan dihukum pancung karena telah membuat banyak kerusakan dan pembunuhan jemaat serta beberapa ulama. Lalu, bagaimana cara kita untuk menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan tanda-tanda munculnya Imam Mahdi? Pertama, Anda harus berhati-hati dalam mempelajari dan membaca informasi terkait kedatangan Imam Mahdi. Bisa jadi informasi yang telah Anda dapatkan berasal dari hadis dhaif ataupun hadis palsu. Bisa jadi pula tanda-tanda alam yang telah kami paparkan di awal akan terjadi lagi di periode berikutnya. Hingga kemunculan Imam Mahdi ini tidak benar-benar bisa diprediksi dengan tepat kapan terjadinya. Apapun penjelasan yang telah Anda dapatkan, semua itu hanyalah teori. Hakikatnya, kita sama sekali tidak tahu kapan waktu Imam Mahdi akan muncul dan membawa kesejahteraan di tengah kekacauan dunia saat ini. Tapi, sebagai persiapan awal untuk menghadapi kedatangan tersebut, bertaubatlah sesegera mungkin.
Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk di dalam pasukan-pasukan dan panji-panji pembela Imam Mahdi. Berhati-hatilah untuk Anda sekalian, karena fitnah Dajjal amat sangat besar mewabah hari ini, benar-benar sungguh amat sangat dahsyat, hingga mampu melalaikan mayoritas manusia di dunia.